Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, perkenalkan nama saya Fatma Amalia Hidup dan teman-teman Saya Aisyah Nasra Alfaira. Saya Sylvia Nazmo. Saya Arifah Nurul Hidayah. Nah, sekarang kalian akan menyaksikan video kami tentang organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan itu menandai perubahan pola gerakan dari awalnya banyak melalui perjuangan fisik atau perang beralih pada meja-meja perundingan dan negosiasi. Seperti diketahui, pada periode awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Organisasi-organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa tersebut bertujuan untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui organisasi ini, anak-anak muda berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang berisi sekelompok orang dengan struktur keanggotaan resmi ini memiliki satu tujuan untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya tujuan organisasi ini menjadi lebih lancar dan baik karena menuju tujuan itu. Organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia yang pertama yaitu adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh pelajar Sofia di Indonesia oleh Dr. Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini adalah organisasi pertama dan juga hari kelahirannya itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Budi Utomo ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti keterbukaan jiwa dan tingkat pertama. Organisasi ini berperan penting dalam masa pergerakan nasional dan berfokus pada perbaikan pengajaran dan pendidikan. Berdirinya organisasi Budi Utomo tidak lepas dari peranan Dr. Wahidin Sudirosodo. Ide-ide Dr. Wahidin tentang organisasi pergerakan nasional menginspirasi Dr. Utomo dan kawan-kawan untuk mendirikan Budi Utomo. Dr. Wahidin adalah alumni Sofia yang sering berkeliling ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Ia berkeliling menyebarkan gagasan tentang bantuan dana untuk pelajar-pelajar berprestasi yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Sehingga ide itu pun kemudian disetujui oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan sehingga didirikannya Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, dan tidak bersifat politik. Pada tahun 1927, Budi Utomo bergabung dengan PPPKI yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno, dan tetapi mereka tetap menjunjung asas kooperatif. Setelah itu pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan asas perjuangan baru yaitu ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita Persatuan Indonesia, yaitu menandakan perubahan menuju perjuangan yang nasional. Namun, Budi Utomo akhirnya mengakhiri sejarahnya dengan bergabung dengan PBI pada tahun 1935 dan mereka membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra. Organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia yang kedua yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam didirikan pada 16 Oktober 1905 di Surakarta. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya, dengan Haji Samanhudi selaku ketua sekaligus saudagar batik dari Laweyan Solo dan host Joko Aniroto sebagai wakil ketuanya. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam dengan tujuan agar bisa bergerak di bidang yang lebih luas. Jadi tidak hanya terbatas di bidang perdagangan saja. Sarekat Islam bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bahkan mereka menyatakan diri bukan sebagai organisasi politik. Namun, pada akhirnya mereka berubah menjadi sebuah partai politik pada tahun 1917. Pada tahun 1921, Sarekat Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan dengan adanya perpecahan dari dalam organisasi. Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu si merah dan si putih. Si putih yang diprakarsai oleh Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Saryo Pranoto, Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo berhaluan kanan dan berpusat di kota Yogyakarta. Sementara si merah yang berisi Semaun, Alimin, dan Darsono berhaluan kiri di kota
awalnya Djokro Aminoto adalah penengah dari dua kubu tersebut, namun pada akhirnya dia lebih condong kepada kubu si putih. Lalu si merah berubah menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Lalu pada tahun 1923, Serikat Islam berubah menjadi PSI atau Partai Serikat Islam. Lalu pada tahun 1930, Serikat Islam berubah lagi menjadi PSII atau Partai Serikat Islam. Organisasi Pergerakan Kebangsaan Indonesia yang ketiga yaitu adalah Indische Partij. Indische Partij adalah sebuah organisasi politik yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh tiga serangkai yaitu E.F.E. Doesdeker atau Danu Dirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Kiai Hajar Dewantara. IP merupakan sebuah organisasi terbuka untuk semua golongan termasuk pribumi orang Eropa di Hindia Belanda, Indo-Belanda, keturunan Cina, Arab, dan lainnya. Didirikan untuk melawan kolonialisme. IP berawal atas ketidakadilan dan diskriminasi di masyarakat kolonial, khususnya antara keturunan Belanda asli dan kaum Indo. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemerdekaan dengan semboyan Indie untuk Indies, membangun cinta tanah air dan bersama-sama membangun Indonesia untuk menuju persiapan kemerdekaan. IP juga mengambil peran dalam sejarah dengan mengirimkan Komite Bumi Putra untuk mengajukan permintaan kepada Ratu Belanda, termasuk pembentukan Majelis Perwakilan Rakyat yang sejati dan kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Tindakan ini dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda dan pada 1913 tiga tokoh IP dijatuhi hukuman pengasingan di Belanda. Oleh karena itu, pada 4 Maret 1913 organisasi ini ditutup dan dianggap sebagai organisasi yang terlarang oleh kolonial. Namun pengaruh ideologi IP tentang nasionalisme, Indonesia dan kemerdekaan terus berlanjut dan menjadi bagian dari pergerakan nasional di kemudian hari. Organisasi ini memiliki keistimewaan karena organisasi ini memiliki usia pendek dan anggarannya dijadikan sebagai peletak dasar politik Indonesia dengan status organisasi campuran antara orang asing dan pribumi. 1, 2, 3. Nah, itulah tadi video tentang organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.